Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kawan-kawan jejak podcast. Ini balik lagi di podcast terus gitu. Produktif banget ya. Podcast yang sangat menjanjikan ya. Tidak menjanjikan. Tidak menjanjikan juga. Ini cuman ruang diskusi Betul. untuk kawan-kawan kan. Nah, Begitu juga. kita ini berada di mana nih sekarang nih? Sekarang kita masih di Anjua Kopi. Anjua Kopi. Wah. Ini tempat nongkrongnya anak muda ya. Iya, ini apa tadi ya? Apa namanya? Americano. Oh, itu Americano. Ini kayaknya kopi es Anjua. Kopi es Anjua. Iya. Oke ya. Ini rasanya nikmat nih, cocok nih di selera anak muda zaman sekarang. Senduhan terbaik dari barista Betul. terbaik. Tuh. Ini baristanya juga sudah pernah teruji. Iya. Sudah terlalu banyak menjilat. Oh iya, banyak ya. Banyak. Nah, kali ini siapa narasumber kita nih? Nah, kali ini Izin merokok boleh Mbak Uci? Silakan. Aku perlu izin. Kali ini kita kedatangan bintang tamu nih. Bintang tamu ini salah satu dari komunitas Lubuk Puan. Aku nih Lubuk. Nah, itu dia yang kita pengen cari tahu. Lubuk ini adalah tempat berteduh, perempuan ini adalah tempat berteduh untuk para perempuan. Kayak beliau lebih paham Gimana ya gitu ya? tentang makna dari Itu yang perlu perempuan. kita penjelasan Ini sedikit. dia terminologi dari kata Oh, itu. terminologi. Iya, Oke. betul. Kita harus butuh Penjelasan. apa arti dari Lubuk Puan. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu narasumber yang cukup aktif lah. Nah, ini boleh kita tanya, ini ibu ini mau dipanggil ibu, mbak, atau ses, atau gimana nih? Oke, Biar enak. mungkin perkenalan diri dulu ya. Boleh. Kenalin, ini nyapa sobat jejak kebudayaan Jambi nih. Nggak usah disapa biar Besti atau gimana? Ini sahabat jejak. Sahabat jejak, oke. Sahabat jejak, kenalin nama aku Uci. Panggil aku Uci aja cukup. Dan aku bagian dari komunitas Lubuk Puan yang berbasis di Jambi. Apa nih? Komunitas bergerak di bidang apa nih? Lubuk Puan. Jadi memang Lubuk Puan ini kita pendirinya ada 3 orang. Ada aku, Novi, dan juga Nisa. Dan itu sekarang berpencar-pencar ya. Oh, berarti Mbak yang sebelumnya nih pendiri. Oh, yang ada di podcast sebelumnya. Sebelumnya. Ternyata dia salah satu pendiri Lubuk Puan. Iya. Betul banget. Iya, Baru jadi ketahuan hari ini. Iya. Kemarin kita udah ngulik. Dia ada cerita juga kalau dia seorang perempuan. Dia seorang perempuan, Gimana itu? tidak usah diceritakan gitu. Jadi kita mendirikan Lubuk Puan ada 3 orang yang kita menginisiasi. Memang itu berdiri berdasarkan keresahan kita. Memang terkhususnya sebagai perempuan yang ada di kota Jambi itu. Makanya kita mendirikan komunitas Lubuk Puan dengan segala macam keresahan kita yang kita lihat yang ada di daerah kita itu sendiri. Apa tuh keresahan mendasar sehingga terbentuknya komunitas ini? Secara generalnya mungkin kayak kita masih belum mendapatkan kayak kesempatan yang sama seperti itu dengan teman-teman yang lain, dan juga apa ya, lebih kayak memberikan wadah ke teman-teman, karena memang Lubuk Puan fokus utama kita memang ada beberapa fokus, namun yang lebih utama lagi kita memfokuskan tentang edukasi publik. Seperti itu, lebih ke edukasi publik. Makanya banyak kegiatan yang kita lakukan, kita adakan sharing session atau kita mengadakan penyuluhan, tapi nggak rasa penyuluhan seperti itu, lebih ngerasa kayak orang datang ke acara hiburan aja gitu. Jadi cara kita menyelipkan edukasi itu di antara hiburan, karena yang kita lihat kebanyakan di Jambi seperti acara musik, acara hiburan lainnya itu memang mereka kadang pure kayak ya udah hura-huranya doang kayak gitu. Tapi sangat sedikit sekali edukasi yang diselipkan di sana. Sementara kita masyarakat Jambi urgensinya itu, butuhnya itu gitu. Kalau dari teman-teman sekalian dulu awal dengar nama Lubuk Puan itu apa sih yang terlintas di pikiran, komunitas tentang apa gitu? Kalau aku sih mikirnya itu tadi, rumah aman untuk perempuan. Oke. Bisa dibilang gitu ya. Ya. Karena Wadah
mungkin kan gini kan, sebenarnya sama ya, tapi mungkin di mata umum bahwa perempuan tuh lebih rentan gitu kan, dalam bahasan bahwa perempuan tuh butuh butuh perlindungan mungkin dari hal-hal yang negatif. Contohnya seperti apa? Nah, ini agak mengerikan. Ya kan wajar lah ya, pertanyaan komunikasi kita dua arah. Kalau aku memandangnya ini kan dalam dunia patriarki ini jadi muncullah keresahan-keresahan dari perempuan ini tadi yang membentuk komunitas Lubuk Puan tadi untuk mengutarakan hak-haknya. Memandangnya segitu sih. Karena memang kalau kita lihat komunitas ataupun organisasi ya yang berbicara tentang perempuan di Jambi ini memang sekarang udah lumayan banyak nih menjamur. Namun memang tersegmentasi dengan arah-arah tertentu, entah itu yang berbicara fashion, lifestyle, ataupun berbicara tentang hal yang lain gitu. Cuman kita yang Lubuk Puan ini mungkin lebih kepada segmentasinya kayak bagaimana perempuan bisa mendapatkan haknya secara adil kayak gitu, lebih ke arah pergerakan. Dalam Lubuk Puan ini apakah hanya perempuan? Kebetulan anggota kita saat ini untuk teman-teman yang tergabung di komunitas memang rata-rata mereka perempuan seperti itu. Cuman kita tidak menutup kemungkinan bagi sobat jejak budaya yang nonton di episode kali ini, bagi laki-laki juga yang ingin menyampaikan aspirasinya ataupun yang ingin bergabung, kita tidak menutup hanya gender tertentu saja yang bergabung di komunitas Lubuk Puan. Karena kita rasa di komunitas Lubuk Puan semua suara itu wajib untuk didengar. Semua suara wajib untuk didengar. Iya. Ini sebenarnya Lubuk Puan ini sudah hadir sejak kapan sih di Jambi? Sebenarnya ini Lubuk Puan itu tercetus di akhir 2023 kan? 2023. Iya. Setahun lebih ya. Iya, tercetus di 2023, namun kita baru aktif bergerak di pertengahan 2024 sampai syukurnya pada saat ini. Nah, untuk kawan-kawan yang mau bergabung nih, kayak mana caranya? Teman-teman yang bergabung bisa nanti DM kita aja Di atau Instagram, bisa ya? pantau di Instagram, cek @lubukpuan. Mungkin bisa nanti editor ya Wah, ditambahin. merepotkan editor ya, kan dikasih Kalau nggak bisa di sini logo Lubuk Puan Instagram atau di sini terserah, tergantung editor nanti biar ada kerjaan. Iya. Ya, Joy editor. Tidak hanya mengkat video saja, tapi ada juga yang lain. Iya. Nah, apa hubungannya nih dengan tema kita kali ini nih? Iya. Apa tuh? Emansipasi warung kopi. Warung kopi. Nah, jadi kalau kita berbicara emansipasi warung kopi ini kan kita harus lihat ya bahwa di dunia tempat nongkrong itu kan tidak hanya laki-laki yang jadi superpower di tempat nongkrong, tapi kan tempat nongkrong itu juga ada untuk perempuan, laki-laki. Jadi sebenarnya ruangnya sama gitu nah. Tapi kadang ini yang jadi PR-nya gitu nah. Perempuan laki-laki ini kadang kayak dipisah-pisahkan kesetaraannya, dalam artian tempatnya privat ini. Nah, ini yang harus kita ulik, bagaimana sih sebenarnya ruang kayak tongkrongan kita sekarang ini sebenarnya bebas gitu nah, siapapun boleh gitu nah. Dan aman bagi perempuan juga. Aman dalam artian ya juga siapapun boleh ngobrol sama gitu pembahasannya. Nah, mungkin dari Lubuk Puan sendiri melihat selama ini bagaimana sih tempat nongkrong atau Tempat umum lah. tempat umum gitu nah. Bukan cuma warung kopi. Iya. sebenarnya. Gitu. Ini aku mau tanya balik ya. Langsung ditanya balik gitu. Iya, pertanyaan Pertanyaan kasih pertanyaan lagi. Sebenarnya tadi sempat di-mention tadi ya ketika mengajukan pertanyaan ke aku kayak ruang aman, tempat nongkrong ruang aman itu sebenarnya dari ruang aman melindungi perempuan itu dari siapa? Kalau misalnya ada segmentasi kayak pemisahan, oh iya ini yang aman untuk perempuan, yang untuk laki-lakinya itu gimana sih kayak di pandangan kalian sebagai laki-laki ya? Kan secara biologis, secara gender kan kita berbeda ini. Nah itu kalau dari pandangan kalian laki-laki itu seperti apa?
apa sih kira-kira ancaman bahaya perempuan ketika di tempat nongkrong tadi yang disebut Rek? Mungkin gini, kalau aku melihatnya kayak misalnya nih ada dia kayak pelecehan tapi bukan pelecehan ini fisik gitu. Verbal. Kayak misalnya nih ada nongkrong tiba-tiba cantiknya budak nih ini. Nah, itu kayak orang yang akan perempuan ini tadi merasa kayak risih gitu nah. Secara tak langsung kan. Dengan kondisi tempat nongkrong yang seperti itu gitu. Atau misalnya baru datang nih orang cuit gitu kan. Catcalling lah ya. Iya. Ya. Pus gitu. Itu bisa saja terjadi kan dalam ruang umum tadi Tidak kan. dipungkiri itu. Iya. Iya. Hal-hal yang seperti itu. Nah, bedanya kadang kalau laki-laki, wah ganteng, dia merasa makin tinggi tuh kan. Merasa bangga dia kan. Wah ganteng. Tapi jangan kan? salah ini, FYI nih teman-teman dan juga sobat jejak yang nonton. Jadi aku pernah duduk di satu kedai kopi. Jadi ini meja aku dan di depan ada meja lagi sekumpulan perempuan lagi nongkrong. Mereka 3 atau 4 orang kalau tidak salah. Dan itu di pinggir jalan, tempat kafenya outdoor di kota Jambi ya. Jadi lewatlah motor yang ngendarai itu abang-abang lewat set yang teman-teman perempuan tadi tuh piwit cowok gitu mau kemana, kaget dong saya. Ternyata memang faktanya korban dari catcalling dan korban dari pelecehan verbal itu ataupun fisik ya tidak hanya dari perempuan aja tapi laki-laki juga gitu, dan itu aku lihat langsung. Kok kita tidak pernah ya? mau gitu dikorbankan, mau kira-kira. Kalau yang cucu cewek tak apa-apa, yang cucu cowok juga yang jadi masalah. Gitu Ngeri ya? Ngeri. Ngeri. Dicucuin sama cowok. Ngeri. Nah sebenarnya itu pula yang dirasakan oleh kami perempuan kayak gitu. Mungkin ketika kalian dicuit-cuitnya sebagai dari sesama cowok juga nih kan, tapi mungkin orientasi gender mereka berbeda kayak gitu, interestnya. Dan kalian merasa ngeri, dan sejujurnya itu juga ketakutan itu yang kita rasakan ketika kita di catcalling atau diganggu oleh teman laki-laki seperti itu. Lebih kurang sebenarnya ketakutannya sama seperti itu. Nah, bagaimana Luhuk Wan melihat itu supaya kawan-kawan ini merasa aman gitu ketika dia nongkrong, diskusi gitu. Itu bagaimana Luhuk Wan bisa mencoba memberikan solusi lah, mungkin tips untuk persoalan itu. Apa hal yang dianggap penting yang perlu diketahui ini? Bukan cuma perempuan, Yang perlu laki-laki. Yang perlu diketahui ini memang kita ini kebanyakan sangat terlalu munafik sekali ya. Kita di tongkrongan, kita berbicara hal-hal dengan istilah anggaplah itu seks oral lah ya, dengan istilah blowjob ataupun yang kita sering sekali dengar istilah di tongkrongan itu, ya nyepong segala macam. Kita lancar sekali tuh berbicara tentang hal tersebut gitu. Namun kita nggak lihat di balik dari itu kayak sebenarnya apa sih kayak yang disebabkan kalau entah itu dari seks oral segala macam. Kalau kita bahas di tongkrongan ini khususnya yang dari aku lihat ya, dari aku ini aku tidak mengeneralkan ya, tapi dari yang aku lihat sendiri, kita itu kalau bahas masalah lendir sama teman-teman itu kencang sekali, tapi ketika kita bawa ke ranah yang edukasi, pendidikan, nah itu mulai kemunafikan itu muncul di situ, kayak apa sih, kayak suatu hal yang basi. Nah itu memang benar-benar menjadi PR untuk kita. Untuk kita semua, dan mungkin juga untuk sobat jejak budaya yang nonton, itu memang harus jadi benar-benar PR untuk kita. Kayak aku sendiri, kayak ketika mulai duduk sama teman-teman lewatlah perempuan, nah teman-teman yang cowok itu mulai tuh sibuk, udah kayak musang birahi dia gitu kan, kayak melihat mangsa gitu. Nah itu ya udah kita tegur aja, memang kita mendapat pandangan awalnya itu yang negatif. Kayak dari teman-teman tongkrongan kita dicap tidak asik, Resek lah. kayak kok rese banget gitu ya. Cuman harus memang dimulai dari sekarang gitu untuk merubah mindset itu gitu. Karena mungkin kalau di tongkrongan itu dianggap biasa, dianggap bercanda kan. Nah Ketika iya, itu dibawa ke forum-forum yang
lebih apa ya dibilang akademis enggak juga sih. Tapi lebih agak formal gitu nah. Itu dianggap tabu gitu nah. Iya, memang kebiasaan kita tuh itu selalu menganggap dan menormalisasi, anggaplah itu catcalling-nya itu ya udah hal yang normal karena itu yang dibudayakan setiap hari. Bahkan aku ketemu kayak keponakan aku sendiri, dia masih kelas 2 SD, tapi dia udah bisa manggil cewek kayak iu kayak gitu. Dan itu sedih banget. Gitu. Tugas kita bersama mungkin bukan cuma Puan untuk mengedukasi itu. Iya sih. Terutama kesadaran dari diri sendiri kan. Iya, kayak untuk teman-teman nih, kayak misalnya yang laki-laki, itu selalu aku ingetin kayak, halo kamu punya adik perempuan loh, punya kakak perempuan dan ibu kamu pun perempuan kayak gitu. Gimana posisinya kalau mereka yang menjadi korban gitu? Karena yang aku lihat ya, dan ini teori ini sangat valid. Orang itu belum merasa itu adalah suatu urgensi terkait kekerasan seksual, entah itu verbal abuse ataupun physical abuse, ketika dia belum menjadi korban ataupun orang sekitarnya, orang terdekatnya belum menjadi korban. Dia belum melihat itu sebagai suatu urgensi yang harus dibicarakan. Karena seharusnya ketika kita berbicara sesuatu yang sensitif seperti sex education ya, atau hal-hal yang tabu lainnya, saya rasa semakin tabu suatu pembicaraan, semakin sensitif, justru hal itu yang memang harus sering kita bicarakan dan yang memang itu yang harus sering dibedah. Dan itu makanya aku makasih banget sama teman-teman Jejak Kebudayaan Jambi. Ini udah ngundang Lubuk Puan nih untuk datang di hari ini kita bahas hal tersebut gitu. Karena untuk platform khususnya di Jambi ya, untuk berbicara secara leluasa tanpa ada tabu, tanpa ada sensitivitas, tanpa ada rasa baper, aku rasa ya cuma di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, guys. Ini tolong editor nanti di Set. gitu lah. Gitu ya. Habis itu kita hilang nih. Enggak dong. Kayak kemarin contohnya nih ya, ini kan suatu isu yang urgensi juga, kita sama-sama tahu. Di Provinsi Jambi ini, di Indonesia, kita itu nomor 1 judi online. Pelaku judi online, pengguna aplikasi dari situs judi online. Dan aku lihat salah satu di berita online ya, di Instagram, dan itu banyak komen-komenannya itu yang kayak apa sih, apa segala macam. Ya itu ya udah lu yang make berarti kan dia adalah pelaku kayak gitu. Nah, mindset kita tuh masih seperti itu. Kemunafikan itu masih sangat banyak di mana-mana. Dan itu yang jadi harus kita pecahkan seperti itu. Ini bukan kayak seperti kekerasan seksual segala macam, itu bukan hanya dari perspektif perempuan yang harus terus membedah itu, tapi ini merupakan pembahasan yang urgensi yang tidak memandang gender, ras ataupun kelas. Kayak gitu, ini masalah bersama. Karena pendidikan seks ini untuk secara biologis untuk perempuan dan juga laki-laki. Ya. Mungkin kayak kalian pun juga kayak pertama kali mimpi basah, aneh, apa nih anjir lengket-lengket kayak gitu. Nah, bingung mau nanya ke orang tua pun bingung. Akhirnya apa? Hanya saling sharing. Ini bener ya. Yang kita omongin fakta ya, guys. Dan Saling juga sharing seumuran. sama sobat budaya, saling sharing seumuran dengan batas ilmu yang segitu gitu. Akhirnya ya udah, pembahasannya udah pembahasan lendir kayak gitu. Iya, kau banyak dah tadi tuh. Tahu enak-enak be rasanya tuh. Ini kayaknya aku potong lah nih. Gitu, itu loh seharusnya pembahasan yang harus sering diulang-ulang gitu. Harusnya. Memang terasa awalnya itu kayak awkward, canggung segala macam. Tapi memang itu faktanya. Kayak gitu. Itu mungkin karena memang di budaya kita dianggap hal itu tabu gitu. Iya. Jadi itu sulit untuk diungkapkan secara eksplisit. Betul. Jadi dengan bahasa-bahasa yang tadi bahaya. Ya, muncullah ancaman di sana kayak bahaya, jangan dekat-dekat, nanti ini, nanti itu. Jadi hanya ditimbulkan ketakutan, sama contohnya seperti ini ya. Kita di Indonesia, mungkin ini kita agak sedikit melipir konteksnya, kayak teman-teman saya yang memilih menggunakan hijab segala macam. Termasuk saya juga waktu dulu ditakut-takutkan. Ini kalau nggak pakai jilbab nanti besok bapaknya masuk neraka. Ditakut-takutin berapa segala macam. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena ketakutan, tanpa tahu di balik itu ada apa gitu.
mereka tidak bisa, ini di luar konteks ya, mereka tidak bisa menggunakan hijab mereka dengan cara yang baik, dengan penuh kasih sayang dan dengan kesadaran penuh, tapi melainkan dengan ketakutan tadi gitu. Seperti itu. Itu kalau untuk konteks yang lain. Gitu. Nah, belakangan ini kan kalau kita lihat berita kan cukup menyeramkan ya. Ada yang Kalah film horor di bioskop ya. kelompok kawan-kawan yang gay bisa dibilang digerebek dalam satu hotel, Ya. atau kemarin yang di Jambi yang Ditangkap ya, karena ngeracunin pacarnya yang sesama jenis gitu. Nah, itu gimana sih kawan-kawan Lubuk Puan memandang itu? Sebenarnya kalau di kami sendiri agak harus hati-hati berbicara ya, jejak digital ini nanti yang berkata. Sebenarnya ketika kita berbicara tentang orientasi seksual seseorang, memang di kita ini memang kecenderungan hobi banget ngurusin orientasi seksual seseorang kayak gitu. Kayaknya mungkin kalau ada juara satu nih nebak, kayaknya dia boti deh. Nah itu mungkin bisa disematkan ke siapa kayak gitu, paling jago. Nah tapi yang menjadi permasalahan terbesar sekarang adalah bagaimana media turut memfarming narasi bahwa teman-teman queer itu adalah suatu yang mereka lakukan adalah suatu tindakan yang kriminal. Seperti itu, suatu tindakan yang berupa ancaman. Seperti itu. Jadi di media malah akhirnya malah menimbulkan narasi yang sedikit banyak persuasif, mempengaruhi pikiran orang-orang yang baca. Oh oke, teman-teman yang entah itu gay, lesbian segala macam bahaya nih. Ini suatu ancaman untuk di masyarakat kita, di tatanan budaya kita, karena budaya kita memang tidak menganut seperti itu. Tadi udah saya sebutkan ya, budaya kita tuh budaya korupsi. Seperti itu. Gitu loh. Jadi media turut memfarming, dan itu yang menjadi keresahan mungkin bagi teman-teman komunitas Lubuk Puan seperti itu. Karena ketika kita bicara secara inklusif ya, kita tidak hanya berbicara feminisme itu berbicara hanya tentang perempuan saja, tidak, tapi kita berbicara untuk teman-teman yang juga termarginalkan seperti itu, yang mereka tidak mendapatkan haknya. Kalau misalnya teman-teman baca suatu artikel itu bisa dilihat, kalau tidak salah ada Simposium University of London pada tahun 2019, mereka secara terang-terangan membahas poin khusus, yaitu antara keterkaitan kepanikan moral dan juga hubungannya dengan religiusitas masyarakat Indonesia terkait teman-teman queer. Dan memang tadi sudah disebutkan bahwa Indonesia ini memang menganut budaya timur dan mayoritas beragama Islam. Jadi ketika ada kelompok lain yang datang, yang entah itu bisa dikatakan orientasi seksualnya beda, itu pasti langsung dibilang menganut budaya barat. Seperti itu, dan itu langsung dianggap sebagai suatu ancaman seperti itu, dan akhirnya muncullah di sana seperti diskriminasi, represivitas. Nah itu tidak bisa dihindarkan lagi seperti itu. Ditambah lagi dengan farming media yang narasinya sedemikian rupa, sekelompok teman-teman LGBT, teman-teman gay mengadakan party ini, iya, yang semakin menyudutkan. Padahal kalau tidak salah, seingat aku ya, ini mungkin boleh dikoreksi kalau aku salah, itu kalau tidak salah ada kayak ketetapan dari Dewan Pers ya terkait kalau untuk pemberitaan, ruang lingkup pemberitaan itu tidak membatasi antara sara, ras tertentu, gender tertentu, seperti itu. Ini boleh dikoreksi sobat jejak budaya.